Oke guys, balik lagi di channel Offset Workshop. Nah, hari ini kita mau nge-review sedikit. Jadi uh, mungkin belakang ini kita jadi sering review barang ya, karena emang untuk melakukan eksperimen dyno kita jujur udah nggak punya waktu, karena nggak sanggup lah ngerjain urusan bengkel sambil harus bikin konten. Jadinya mungkin nantilah kalau ada waktu atau ada yang bisa bantu buat video, bakal kita buat lagi video tentang dyno uji coba gitu. Nah, jadi buat kali ini kita bakal review aja. Jadi karena kalau review itu nggak seribet dyno, karena kalau dyno kita bisa seharian full untuk bikin konten tentang dyno gitu. Jadi kalau sedangkan untuk review barang nggak perlu lama lah, mungkin 2 jam aja udah beres lah. Jadi kita cuma ngulas barang. Nah, jadi kali ini saya mau sedikit ngasih curhatan sih tentang proses bikin head. Jadi waktu itu saya udah paketin head ke SMD untuk buat, nah ini headnya. Jadi ini udah di unboxing juga sih sebenarnya, jadi buat ngecek, karena ini sampai 2 kali ngeritur barang. Jadi awalnya ya ada kesalahan lah. Jadi saya minta lubang radiatornya itu ditutup, yang ini lubang radiator ini ditutup, dan ternyata kemarin waktu pertama datang itu belum ditutup sama sekali. Nah, makanya dikirim balik dan sekarang udah dikirim dan udah ditutup. Nah gitu. Cuma yang saya mau cerita di sini ya mungkin entah bakal dialami oleh yang lain atau enggak. Jadi waktu saya buat head ini kurang lebih memakan waktu hampir 5 bulan. Jadi dari sebelum bulan puasa lah kurang lebih. Jadi dari bulan Maret kalau nggak salah puasa tuh ya. Jadi baru beres sekitar Agustus, dan ini baru balik lagi kemarin bulan September awal-awal banget ya, Agustus akhir lah. Dan hasilnya juga agak mengecewakan gitu. Jadi ya entah karena mungkin saya mereka mungkin nggak terlalu kenal gitu, jadi ini orang random gitu ya, jadi buatnya semau-mau atau gimana saya pun nggak ngerti, atau entah karena masalah biaya pun. Padahal dari awal saya buat pun ini saya buat ini head pun nggak ada istilah saya nawar atau gimana. Jadi saya nanya harga biaya rubah sudut berapa, ini memperbesar klep, terus porting CNC segala macem. Mereka menjabarkan sekian, terus saya minta sebenarnya las ini di las kotak, jadi ini mau minta dikotakin gitu. Mereka beralasan tukang lasnya resign. Nah itu sebenarnya statement yang sangat konyol sih. Kalau misalnya resign, ini yang ngelasnya siapa gitu? Yang ngelas bagian radiator ini gitu. Ya aneh aja alasannya lah. Pokoknya dalam waktu 4 bulan itu alasannya banyak banget gitu, bermacam-macam. Udah gitu hasilnya kenapa bisa dibilang mengecewakan. Jadi yang pertama bisa dilihat di lubang portingnya. Mungkin nanti saya bakal kirimin fotonya kalau kurang jelas di crop. Nah, jadi ini yang pertama, bagian klepnya ini seret banget, butuh tenaga buat ngedorong klepnya ya. Nanti resikonya kemungkinan bakal macet sih klepnya. Udah gitu bagian klepnya belum dipotong, sama yang X pun sama keras ini tuh. Waduh, sakit tangan saya ngedorong. Nah yang ini sebelah enak nih, cuma masih agak seret. Nah yang ini keras banget nih. Nah jadi itu X-nya keras. Udah gitu hasil portingannya nggak bersih gitu. Nah ini mungkin ya saya juga agak kecewa ya. Kenapa ya? Jadi mungkin karena kurang komunikasi atau gimana. Jadi emang mereka nggak konfirmasi apapun gitu ke saya. Ya mungkin ini karena bekas portingan yang lamanya terlalu besar ya. Mungkin kan bisa aja mereka konfirmasi ini mau dilas ulang atau gimana ini lubangnya, karena nanti kalau di porting nggak bersih gitu kan, bisa aja kan bilang kayak gitu. Cuma nggak ada konfirmasi apapun, tahu-tahu jadinya kayak gini. Bisa dilihat tuh bagian X-nya, atas bawahnya sama. Jadi nggak kena porting lah gitu, karena mungkin size-nya udah terlalu besar dari standar. Jadi ya mungkin kalau dari awal mereka bilang, Mas ini udah portingan ya, jadi harus dicor ulang gitu, atau enggak kalau mau hasilnya lebih baik pakai head baru, ya itu kan lebih enak ya.
Nah ini mereka nggak ada konfirmasi apapun gitu ke saya, jadi saya pikir ya fine-fine aja gitu, nggak ada masalah apapun. Ternyata ya hasilnya kayak gini gitu, jadi kayak agak kecewa aja gitu, jadi kurang maksimal gitu ya, nggak kayak yang di postingan lah, sampai ke kubah-kubahnya dibagusin, ini ya masih kayak gini juga. Nah gitu sama di bagian ininya, nah bisa dilihat emang sih portingannya ya bagus lah, cakep, cuma kenapa harus pakai lem porting sih? Saya takut copot. Kemarin saya minta dilas, mereka beralasan apalah pokoknya gitu, jadi di lem porting pun aman katanya. Oh gitu, ya udahlah saya oyain gitu. Ya mungkin itu sih yang saya nggak paham sih, waktu pengerjaan sama nggak ada konfirmasi apapun, dan pengerjaannya nggak sesuai yang diminta gitu, sampai harus beberapa kali komplain dan memakan waktu. Untuk konfirmasi awal mereka bilang pengerjaan kurang lebih 14 hari ya, saya estimasiin sebulan lah gitu ya, saya pahitin gitu sebulan, ternyata bisa sampai 4 bulan gitu. Nggak ngerti sih, mungkin kesodok sama orang-orang dalam yang mungkin lebih mereka utamain, atau customer lama gitu, karena ya kita cuma customer random atau orang selewatan kali mungkin, makanya nggak terlalu diprioritasin gitu. Oh ya sama ini juga nih portingan X nya kelihatan gak ya? Nah ini jadi agak ngeundak, saya pun nggak tahu sih, mungkin emang kayak gini kali ya. Bisa kelihatan kan, jadi dari settingan ke portingannya dia nggak rata. Kalau yang in sih bagus tuh, yang ini bagus rata. Nah sedangkan yang X nya ada ngundak, nggak tahu sih apa emang kayak gini atau emang harusnya lurus, ya nggak paham juga sih, tapi ya kurang lebih kayak gini lah gitu. Jadi mungkin cuma saran aja dari saya, mungkin kalau emang mau fokus di bidang jasa ya ditingkatin lah kualitasnya, jangan mungkin kalau dari awal mereka bilang, oh mas ini orderan lagi rame nih, pengerjaan kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan karena antriannya panjang gitu ya, kita kan tinggal bisa oke, ya udah nggak apa-apa mas, ya berarti kan kita udah tahu nih kok lama gitu. Ini dari awal cuma ngejanjiin 2 minggu, ternyata jadinya malah 4 bulan, gila kan, lama banget. Udah gitu ya jadi mangkrak nih proyek, harusnya udah lama beres jadi kayak gitu ya. Namanya ya hampir rata-rata sih tukang bubut di kita, kalau nggak terlalu kenal banget biasanya suka begitu gitu. Ya mungkin kalau dari kalian ada yang punya saran tempat bubut yang bagus, mungkin agak recommended dan enak lah gitu, bisa ngerjain apa aja, bisa tulis di kolom komentar. Nanti ini mungkin bakal saya kontenin nih kalau udah jadi, karena ini proyek lumayan gila sih gitu, lumayan gila buat saya gitu. Kalau buat orang-orang mungkin ada yang lebih lagi dari ini, karena ya ini buat saya udah gede banget, karena ini nanti bakal pakai piston 72. Ini klepnya ukuran 2723 kalau nggak salah, 2723, yang X nya 23. Nah itu kurang lebih. Nah kalau ini ya kita lihat aja lah sekalian lah, mumpung ada lubang portingnya mereka buat di, lihat nih. Nah 34 ya, 34,4an, 34,5 lah. Yang exhaustnya kalau nggak salah kemarin di 30-an saya ukur. Ya 30-an yang exhaustnya. Nah gitu. Ya, jadi itu aja sih mungkin reviewnya dari segi portingan dan lain-lain ya. Mungkin kurang konfirmasi aja sih kalau menurut saya, jadi kurang komunikasi. Mungkin kalau ada apa-apa bagusnya sih dibilangin lah, kasih saran atau enggak ya bilang sebenarnya nggak ada permasalahan sih kalau emang perlu nambah biaya untuk ngelas atau ini itu gitu kan, ya enaknya dibilangin dulu gitu. Kalaupun hasilnya nanti bakal kayak gini kan, jadi saya nggak kecewa gitu, karena udah tahu oh ini portingnya kegedean nih, jadi nanti hasil portingannya nggak bakal rapih gitu, jadi udah tahu gitu. Nah ini tahu-tahu datang kayak gini gitu ya, ya udah jadi speechless aja, jadi males, udah lama hasilnya kayak gini gitu. Ya mungkin dari kalian ada punya pengalaman berbeda dari produsen atau jasa brand tersebut, ya
Mungkin saya lagi kebagian apesnya aja gitu. Ya udah, sekian buat review kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.